Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Wah, intro lama nih ya. Nah, setelah munculnya sneak peek dan official trailer dari Megamoto series ini, sepertinya saya udah mulai bisa membuat 5 fakta unik Megamoto ke part kedua. Oke, untuk part 1 linknya ada di deskripsi ya. Jadi sekarang ya bersama saya Blade Strike X, inilah 5 fakta unik Ayah Bobo Boy alias 5 fakta unik dari Megamoto series ataupun movie part 2. Yang pertama kita mulai saja, yaitu tentang karakter-karakter yang pernah muncul di animasi Bobo Boy. Nah, tapi akan muncul juga nih di film ayahnya Bobo Boy, yaitu Megamoto. Mau series ataupun movie-nya sama aja ya. Tapi harus digarisbawahi dulu kalau karakter-karakter yang muncul kembali itu dalam versi mudanya, karena latar waktu Megamoto ini ya sebelum Bobo Boy lahir, alias menceritakan kisah ayahnya Bobo Boy saat masih muda juga pastinya. Contoh karakter-karakter yang akan hadir kembali di Megamoto series maupun movie-nya kita diperlihatkan ada satu, Bagogo, yang ternyata dulunya yang masih seorang pedagang biasa itu di trailer Megamoto movie ya. Nah, gimana dulu ternyata Bagogo ini adalah seorang pedagang yang kalau kita lihat di Bobo Boy kan Bagogo ini emang udah punya perusahaan, udah punya bisnis senjata ataupun bisnis-bisnis lainnya. Nah, gimana dulunya Bagogo ya akan diceritakan mungkin di Megamoto movie nanti gitu, yang masih jadi seorang pedagang gitu ya, entrepreneur kecil lah istilahnya begitu. Lalu ada Max Mana yang diperlihatkan masih sekiranya masih kayak Kapten Kaizo gitu ya sekarang ya, mungkin masih selevelnya sama Kapten Kaizo sekarang mungkin, atau masih dalam pangkat kapten gitu ataupun lebih rendahnya lagi Lance Corporal ataupun apa. Pokoknya Max Mana pas masih jadi anggota rendahnya Tapops, belum jadi Max Mana kayak sekarang. Maksudnya Laksamana sih. Kemudian pastinya ada kakek-kakek legend ini ya, pastinya Tokaba alias ayah dari Amato sendiri. Kalau ayah dari Amato mah udah fix konfirmasi akan hadir ya, karena Tokaba ini memerankan karakter ayah dari Amato ya. Emang Amato ini adalah anak dari Tokaba sendiri, jadi peran Tokaba juga mungkin akan sangat banyak di Megamoto series ataupun movie-nya nanti ya, karena masih menjadi seorang ayah untuk membimbing si Amato ini. Kemudian ada karakter Raffi J Jambul. Kalau kalian nggak tahu karakter Raffi J Jambul ini, yang itu reporter yang ada di animasi Bobo Boy yang dimana ada bahaya di situ ada saya. Itu dimuncul di Bobo Boy musim 3 dan juga Bobo Boy movie. Itu karakter Raffi J Jambul muncul ya. Nah, ternyata karakter Raffi J Jambul ini akan hadir juga di film ayahnya Bobo Boy, yaitu Megamoto series, masih sama, yaitu menjadi seorang reporter. Nah, apakah mungkin kata-kata di mana ada bahaya di situ ada saya itu bermula dari zamannya ayahnya Bobo Boy ini alias zaman Megamoto ini? Dan yang terakhir pastinya kisah dari karakter utama, yaitu ayah Bobo Boy sendiri, yaitu Amato, yang juga akan hadir ya, karena ini film namanya juga Megamoto ya, alias menceritakan karakter ayah dari Bobo ini. Kira-kira masih ada lagi nggak karakter yang mungkin muncul dalam versi mudanya di Megamoto series ataupun di Megamoto movie ini? Kalau ada nanti saya juga pastinya akan bahas juga pastinya. Nah, untuk yang kedua ini saya juga masih tunggu-tunggu, yaitu yang pertama, yaitu kemunculan dari sosok istri dari Amato sendiri alias ibu dari Bobo ini, yang emang belum sampai sekarang belum ditunjukkan wajah resminya ataupun emang siapa sosok ibu dari Bobo ini. Mungkin akan muncul di credit scene atau scene-scene akhir Megamoto movie, ataupun munculnya di akhir-akhir Megamoto series. Dan satu lagi pastinya yaitu kemunculan dari ibu Amato alias nenek Bobo Boy sendiri, yang dimana di Megamoto series dan movie ini pastinya kita akan diceritakan lebih lanjut soal ibu Amato atau nenek Bobo Boy ini ya. Soalnya kan ibu Amato atau nenek Bobo ini di timeline Bobo Boy atau Bobo Boy masih kecil gitu di memori Idul Fitri, dimana karakter nenek dari Bobo ini emang sudah diperlihatkan tidak ada lagi. Meskipun di memori Idul Fitrinya Bobo Boy gitu udah nggak ada, kita udah nggak ngeliat lagi. Jadi emang sudah dikonfirmasi resmi ya kalau emang ibu dari Amato ini alias nenek dari Bobo ini emang sudah tiada pada waktu itu.
Yang ketiga ini tidak lupa juga ya, yaitu di Mekamato series ataupun movie-nya pasti akan mengandung unsur-unsur kebangsaan. Sama seperti di Boboiboy The Movie 2, yang mana di Boboiboy The Movie 2 sendiri kan mengandung unsur-unsur kebangsaan juga. Nah, di Mekamato series dan movie-nya juga akan membawa unsur-unsur kebangsaan lagi ya, mungkin dari Malaysia ataupun dari wilayah Asia Tenggara sendiri. Seperti contohnya Kota Hilir, yang mana Kota Hilir ini adalah referensi dari Kota Malaka yang ada di Malaysia. Nah, atau bisa saya bilang Kota Hilir ini ya emang Kota Malaka yang ada di Malaysia. Karena mulai dari kota, sungai, bangunan, dan juga lain-lainnya ya emang sama banget kayak di Kota Malaka, Malaysia. Ataupun bangunan-bangunan yang detail-detail juga ada itu di Mekamato. Dan juga ya, ini ada seni bela diri dari wilayah Asia Tenggara yaitu silat. Tapi sepertinya seni bela diri silat ini yang akan muncul di Mekamato series atau movie-nya yaitu silat yang berasal dari Malaysia. Dan mungkin seiringnya atau berjalannya Mekamato series ataupun movie-nya nanti juga akan ada lagi unsur-unsur kebangsaan lainnya yang mungkin kita akan diperlihatkan nantinya. Dan yang keempat ini adalah karakter-karakter jahat atau villain utama dari Mekamato series ini, yaitu soal karakter robot-robot atau teman lama dari Mekabot ini. Karena sebenarnya ya karakter-karakter robot-robot ini cuma rusuh aja sih di Kota Hilir. Mereka nggak benar-benar jahat ya, mirip kayak Adudu. Mereka masih punya sisi baik lah istilahnya. Contohnya kemarin di sneak peek Mekamato series itu, yaitu si Karok yang emang dia cuma rusuh karaokean aja di Kota Hilir, tapi juga berisikin. Tapi sebenarnya dia masih ada sisi baik hatinya. Mereka Amato dan kawan-kawannya masih menolong si Karok ini kok kalau Karok punya masalah. Jadi istilahnya begitu, nggak terlalu jahat juga. Ya mungkin seperti robot-robot lainnya yang mungkin akan dimunculkan nanti di Mekamato series juga. Ya mungkin mereka cuma rusuh-rusuh doang di Kota Hilir. Tapi yang namanya rusuh di kota orang itu ya tetaplah Anda dianggap sebagai pengacau di kota itu ya. Tapi ya meskipun rusuh doang, meskipun mereka masih punya ada rasa baik hatinya, ya tetap aja lu dianggap sebagai pengacau ya. Karena ada orang juga yang tinggal di Kota Hilir pastinya, nggak cuma robot-robot itu doang. Dan ya sebenarnya tugas Amato adalah untuk menangkap semua robot-robot yang rusuh di Kota Hilir ini agar tidak mengacau lagi pastinya. Yang terakhir itu dari segi petualangan atau aksi cerita dari Mekamato series ataupun movie ini harusnya sih sangat seru dari yang saya lihat. Kalau saya lihat dari sneak peek, trailer ataupun teaser-teaser lainnya gitu dari Mekamato yang dirilis oleh pihak Cartoon Network ataupun dari pihak Monster gitu, ya memiliki alur yang bisa dibilang keren. Dan dari segi konsep petualangannya emang baru sih, nggak terlalu sama kayak anaknya yaitu Boboiboy ya, tapi udah cukup lah keren gitu. Apalagi dengan karakter-karakter yang emang datang lagi di Mekamato ini, dan juga karakter-karakter baru dan juga ceritanya juga baru. Musuhnya atau villainnya alias lebih banyak ya. Tadi robot-robotnya yang rusuh di Kota Hilir pun juga banyak ya. Jadi istilahnya Mekamato ini sudahlah keren, bagi saya jujur keren. Dan tentu saja petualangan Amato sendiri bersama kawan-kawannya memang seru sekali ya. Meskipun mirip kayak Boboiboy, tapi mungkin ya ada bedanya, dimana kawan-kawannya Amato ini memang tidak memiliki kuasa sama sekali. Beda dengan Boboiboy, Yaya, Ying, dan Gopal gitu, dan Feng juga mereka ada kuasanya. Kalau Amato dan teman-temannya kayak Mara, Pian, Deep, Bula, dan lain-lain gitu ya, mereka juga nggak ada kekuatannya. Jadi cuma Amato doang yang punya power sfera, teman-temannya pun nggak ada gitu ya. Jadi menarik juga untuk dilihat gitu gimana aksi dan petualangannya. Sejauh ini saya masih tidak sabar untuk menunggu perilisan dari Mekamato series yang akan hadir di Sabtu 4 Desember tahun 2021 yang akan datang ya, alias bulan depan. Kalau soal Mekamato movie saya masih tunggu juga di tahun 2022 yang akan datang juga. Nanti kalau Mekamato series udah tayang ataupun Mekamato movie juga udah tayang, saya juga akan bikin 5 fakta unik Mekamato lagi juga, dan juga 5 fakta unik Bobo yang berkaitan dengan Mekamato lagi pastinya. Dan juga review dan juga penjelasan alur ceritanya juga, kalau mungkin kalian nggak paham bahasa Inggris gitu ya, karena filmnya juga tayangnya juga di banyak negara. Tapi
bisa kok diganti audionya gitu, jadi audio misalnya Melayu ataupun Indonesia, Thailand, Filipina, dan juga lain-lainnya. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe karena sebentar lagi 10.000 subscriber ya. Jadi jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian yang menunggu-nunggu animasi Mekamato ini juga ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye, video ini udah kelamaan.